Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, kita masih akan membahas mengenai puisi dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus secara lebih spesifik untuk membahas ciri-ciri puisi. Nah, apa saja ciri-ciri puisi? Mari kita bahas satu per satu. Ciri yang pertama, puisi merupakan cerminan perasaan, pengalaman, dan pemikiran penyairnya tentang kehidupan yang bersumber dari kehidupan individual dan sosialnya. Jadi dalam hal ini ketika menulis puisi, seorang penyair itu akan menuangkan gambaran kehidupan masyarakat seperti yang telah dialaminya, dilihatnya, ditafsirkannya, diimajinasikannya gitu ya. Dan wilayah-wilayah apa saja yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi seorang penyair bisa terkait dengan wilayah-wilayah kehidupan individual. Misalnya ini terkait dengan masalah manusia dengan hubungannya dengan diri sendiri ya. Misalnya perasaan cinta, perasaan marah, perasaan benci, dan sebagainya. Nah, sumber inspirasi terkait puisi ini juga bisa dari kehidupan sosial. Jadi dalam hubungan ini terkait dengan hubungan penyair dengan manusia lain ya sebagai makhluk sosial atau dengan jagat raya yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kemudian kita melihat puisi-puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri, saya kira itu tidak bisa juga dilepaskan dari apa-apa yang dialaminya, apa-apa yang dipikirkannya, dan apa-apa yang diimajinasikannya. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, bahwa puisi itu ditulis oleh penyair dengan pilihan teknik tertentu. Hal ini terkait dengan tema, bahasa, diksi, maupun elemen-elemen yang lain. Jadi masalah bagaimana puisi itu ditulis, diciptakan penyairnya, bagaimana bahasanya, bagaimana elemen-elemen formal yang dipilih, yang dibangun, ya, itu dapat dikatakan sebagai masalah-masalah yang terkait dengan teknik ekspresi puisi. Dan nanti dalam hal ini kita akan melihat ada ciri khas ya, ada style yang dimiliki oleh masing-masing penyair di dalam menulisnya. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat sebuah analogi gitu ya. Seorang penyair itu seperti chef. Ya, jadi chef itu jumlahnya bisa banyak, bisa mengolah bahan yang sama, tetapi apa-apa yang dihasilkannya pasti tidak ada yang sama. Ada kemiripan iya, tapi kalau sama persis saya kira tidak ada ya. Baik ketika menyajikan makanan, ketika mengolah makanan dengan rasa yang berbeda dan sebagainya. Nah, begitu juga seorang penyair. Penyair itu ya bisa jadi memiliki satu inspirasi yang sama terkait sebuah peristiwa, tetapi mereka akan menulis dengan cara yang berbeda, dengan teknik yang berbeda. Ya. Jadi kita cermati di situ. Kalian bisa cermati ya, ada 10 penyair yang ada di dalam slide ya. Mana yang bisa kalian kenali ya. Ini siapa ini? Ini Hairil Anwar ya. Acak aja. Yang ini Gunawan Muhammad ya. Kemudian di sini ada Sapardi Djoko Damono. Nah, ini ada Wiji Tukul, ada Joko Pinurbo dan sebagainya. Sehingga terkait dengan teknik penulisan puisi, di sini setiap penyair itu akan memiliki teknik penulisan puisi yang berbeda-beda, yang itu akan menjadi ciri khas bagi kepenyairannya. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, kita lanjut sekarang ciri yang ketiga. Ya. Ciri yang ketiga ini terkait dengan pemakaian bahasa. Jadi pemakaian bahasa di dalam puisi itu berbeda dengan pemakaian bahasa sehari-hari pada umumnya. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa bahasa puisi itu memiliki semacam tata bahasa khusus. Ya, tata bahasa khusus yang kadang-kadang tampak sangat menyimpang jika dilihat dari segi tata bahasa normatif. Ya. Dan dalam hal ini saya kira nanti kita akan melihat contohnya ya. Meskipun puisi itu berbeda dengan bahasa puisi berbeda dengan bahasa dalam keseharian, tetapi ada juga puisi yang dengan sengaja memanfaatkan kata-kata dalam bahasa sehari-hari dan dalam tata bahasa normatif, ya. Jadi saya kira dua hal ini satu hal yang mungkin di dalam penulisan puisi.
Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa ciri-ciri puisi ini saya ambilkan ya dari sumber modul Hakikat Ciri dan Fungsi Puisi yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti. Dan nanti kalian bisa mengaksesnya ya dari alamat websitenya. Nah, terkait dengan pemakaian bahasa ini kita bisa melihat ada perbedaan bahasa sastra dengan bahasa non-sastra. Jadi kalau di dalam bukunya Teori Kesusastraan, Rene Wellek dan Austin Warren membedakan antara bahasa sastra dan bahasa non-sastra. Nah, bahasa non-sastra itu dikatakan mengedepankan pikiran dibandingkan emosi atau perasaan. Dan bahasa non-sastra ini bersifat denotatif, di mana ada kecocokan antara tanda atau sign dengan apa yang diaju atau istilahnya referen. Ya, kita bisa mencontohkan misalnya kalau kita menyebut bunga mawar, maka dalam bahasa non-sastra bunga mawar yang dimaksud adalah bunga mawar dalam arti yang sesungguhnya, ya, bunga yang punya daun, ya, punya tangkai, ya, punya duri dan sebagainya, sebagaimana tampak di dalam gambar. Nah, berbeda dengan itu, bahasa sastra itu mengedepankan emosi atau perasaan dibandingkan pikiran. Dan bahasa sastra ini penuh ambiguitas, ya, homonim, memiliki kategori-kategori yang tak beraturan atau tak rasional, ya, bermakna konotatif sehingga penuh asosiasi dan memiliki fungsi ekspresif. Kita bisa melihat sebagai contoh ya di samping jika tadi dalam bahasa non sastra bunga mawar itu bunga dalam arti yang sesungguhnya ya, sebagaimana kita lihat ya, bunga yang tertanam di halaman rumah kita mungkin ya. Tetapi dalam bahasa sastra kita bisa mengatakan misalnya ya, kusematkan bunga mawar di hatimu. Nah, bunga mawar di situ tentu bukan dalam arti yang sesungguhnya ya, bisa berarti cinta misalnya. Atau misalnya kita mengatakan kutengok mawar yang kutanam di ruang batinmu, barangkali ia akan diam-diam mekar bersemi indah di sana. Nah, mawar di situ bukan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, di dalam puisi bahasa sastra dan non sastra ini juga tampak gitu ya nanti kalau kita mencoba memaknai diksi-diksinya atau pilihan katanya. Nah, nanti akan kita lihat ketika kita mempraktekkan ya bagaimana memaknai sebuah puisi. Nah, mahasiswa sekalian, ya demikian tadi penjelasan mengenai ciri-ciri puisi dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami ya. Dan kita akan bertemu dalam tema-tema berikutnya. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.